Kaki dong. Udah tuh. Baca dulu, baca. Dulu. Zaman lagi. Hos. Lihatin saja. Hei, baca. Halamannya Yang mana ya? Mana? Ngapain kita baca? Ntar pas baca. Dulu. Loading. Loading. Baca. Loading dong. Aku. Mana? Aku. halaman berapa? Halaman berapa, Kek? Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya belum tuh. Ini belum kebuka. Belum. Halaman berapa materinya ya? Ya mulai aja dari awal tuh. Awal aja. Kemarin Nabi Muhammad. Lanjut. Kita buka dulu dari sini ya. Buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala Tukaran Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaan. Wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah kita syukurkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita 2 minggu dan 2 kali hari Sabtu dan Minggu. Kita tetap istiqomah dan selalu hati kita ada Al-Quran dan itulah yang akan menolong kita nanti. Tidak ada penolong selain daripada Al-Quran. Suaranya kurang kenceng ya? Hah? Kurang kenceng suaranya, kurang dekat. Ya. Nah, kayak gitu Bisa. dekat. Pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepada beliau. Nah, perjuangan dan pengorbanannya lah Islam itu bisa eksis di seluruh penjuru dunia sampai hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi termasuk golongan orang-orang yang dipilih oleh Allah seperti para nabi, para sahabat, dan orang-orang saleh lainnya. Nah, untuk pagi hari ini kita lanjut
pengajian kita, terus buka lagi, terus buka, terus lagi, ya ketemu dengan Al-Quran nanti, terus lagi, ah, Nah, modul 126. Nah, kita mulai dari situ. Silahkan baca. dan tidak kalah kami mengutus mengutus kamu melihatkan Melainkan ayat hanya sebagai pembawa berita, kabar, gembira dan pemberi peringatan. nah, peringatan. Peringatan. Ah, Qurannya wama arsalnaka illa mubasiran wa nazira. Ya kan? Hadir kata oleh Anan, dan tidaklah kami mengutus kamu. Kami itu adalah kata malaikat dan Allah. Allah dan malaikat. Kami mengutus kamu. Kamu itu adalah Muhammad. Melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan, pemberi peringatan. Jadi Muhammad diutus oleh Allah dan malaikat hanya sebagai pembawa kabar gembira dan memberi peringatan. Hanya kabar gembira dan peringatan saja. Terus lanjut bawah. Maka nikmat Tuhan kamu yang Manakah yang kamu dustakan? Prokatus ke. Maka yang kamu dustakan. Nikmat manakah? Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu Dustakan. Terus lanjut. Yang halus lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaqumun nasi bil qisti anzalnal hadida fihi ba'sun sadidun wa munafi'un linnasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaibi innallaha qawiyyun azizun.
Ya. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Perkasa. Ya. Di review lagi ya. Kata Allah, sesungguhnya kami telah mengutus. Kami itu kan Allah dan malaikat. Kami telah mengutus rasul-rasul, berarti banyak rasul. Rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Jadi Allah mengutus rasul bersama buktinya. Dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan. Nah, jadi Allah mengutus rasul-rasul dengan Alkitab sebagai neraca keadilan. Jadi kitab itulah semuanya yang memberikan keputusan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Nah, jadi manusia itu supaya adil, ada rasul, ada kitab sebagai pedomannya supaya ada keadilan. Apa yang dikatakan oleh kitab itulah yang harus diikuti. Dan kami ciptakan besi, ya, yang padanya terdapat kekuatan yang hebat. Nah, besi itu diciptakan oleh Allah juga. Jadi bukan besi itu datang sendiri, tetapi diciptakan Allah. Jadi yang diutus oleh Allah rasul-rasul dan kitab, kemudian ada besi. Besi juga sebagai utusan untuk manusia itu, diciptakan untuk manusia itu. Terdapat sebuah kekuatan yang hebat supaya manusia bisa menggunakan besi itu. Dan berbagai manfaat bagi manusia. Jadi besi itu banyak manfaatnya. Ada pisau, ada lading, ada gergaji. Itu bisa digunakan oleh manusia untuk memotong, menggali, memukul, itu pakai besi. Supaya mereka menggunakan besi itu. Nah, jadi besi itu diciptakan oleh Allah itu bukan hanya sia-sia, tetapi besi itu adalah bermanfaat bagi manusia. Dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya. Nah, yang menolong agamanya itu siapa? Yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada ciptaan Allah. Siapa di antaranya manusia? Dan rasul-rasulnya. Padahal Allah tidak dilihatnya, sesungguhnya Allah itu Maha Kuat dan Maha Perkasa. Nah, jadi walaupun Allah itu tidak bisa dilihat, tetapi Allah itu semuanya sudah memberikan senjata kepada manusia. Itu senjatanya untuk neraca keadilan adalah Al-Quran. Dan senjatanya untuk alat-alat yang digunakan untuk kebutuhan hidup manusia adalah besi yang diciptakan oleh Allah. Itu senjata. Siapa yang menciptakan? Adalah Allah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Terus lanjut. Kita baca Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyatan
wa ma kana lirasulin ayya di ayati illa bi ismillahi likulli ajalin kitaba. Tahun. Terus terjemahannya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat atau mukjizat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab tertentu. Tuh. Ya, di surat 13 ayat 38 Allah itu mengatakan sesungguhnya. Kalau kata sesungguhnya, Allah itu tidak main-main. Kami itu adalah malaikat dan Allah. Telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu. Nah, sebelum kamu itu adalah Allah bicara kepada Muhammad, karena Nabi Muhammad itu yang terakhir. Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Nah, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ada istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul untuk mendatangkan sesuatu ayat mukjizat. Jadi tidak ada hak yang bisa mendatangkan ayat dan mukjizat itu adalah Allah, melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab tertentu. Terus lanjut. Baca tuh. Yang mana? Ini. Ah, itu dia. Tingkat pemanfaatan Al-Quran diistimewakan, diyakini, dan disucikan, dibaca sendirian, diharapkan pahala dan khasiatnya, dilakukan, diharapkan indah suaranya, diperindah tulisannya, dijadikan seni, dibaca berulang-ulang untuk dijadikan materi dan juga jimat, dibaca bersama-sama, dijadikan doa tirakat berkelompok, dibaca di kuburan selama 40 hari, dihafal, diharapkan sebagai prestis dan prestasi, dipelajari, dijadikan perbandingan dan pembenaran, dibaca, dipelajari, dan dipahami, dijadikan keyakinan kelompok, dibaca, dipelajari, dipahami, dan dilaksanakan, dijadikan manfaat bagi seluruh makhluk ciptaan, khususnya manusia dan alam semesta. Kita perhatikan ini ya, fenomena tingkatan pemanfaatan Al-Quran, ya kan, diistimewakan, diyakini, dan disucikan. Itu fenomena pertama itu. Ada orang yang hanya mengatakan bagian pertama itu saja. Quran itu adalah diistimewakan, diyakini, dan dibacakan, disucikan. Fenomena berikutnya adalah dibaca sendirian, diharapkan pahala dan khasiat. Nah, ada juga orang yang memahami Quran itu dengan seperti itu, yang memanfaatkan Al-Quran. Jadi jadi dukun dia membaca ini Al-Qurannya khasiatnya ini, dipotong ayat itu, ini untuk tangkal tikus, tangkal binatang, buas, itu pakai ayat itu di khasiatnya. Kemudian dilakukan, ya kan, diharapkan indah suaranya. Ada yang Quran itu hanya untuk nyanyi-nyanyikan saja. Kemudian diperindah tulisannya, dijadikan seni. Nah, seni lukis bisa menjadi bahan untuk seni dan dijual. Tuh. Kemudian dibaca berulang-ulang, dijadikan mantra dan jimat. Nah, itu biasanya yang dibawakan oleh dukun. Baca ayatnya dipakai, kemudian baca berulang-ulang.
itu bisa jadi. Dibaca bersama-sama, dijadikan doa, tarikat, kelompok. Nah, orang ada yang seperti ini, fenomena-fenomenanya itu. Al-Quran itu dijadikan cuma itu aja. Kemudian dibaca di kuburan selama 40 hari. Nah, ini banyak kita perhatikan ini orang baca Quran di kuburan. Ya kan? Bayar. Kemudian dihafal, diharapkan sebagai prestise dan prestasi. Nah, dihafal. Jadi dia hanya menggunakan itu. Dia adalah kiai, ustadz, dan prestasinya sebagai ustadz atau kiai. Hafal. Kemudian dipelajari, dijadikan perbandingan dan pembenaran. Ada Al-Quran itu dijadikan sebuah bahan diskusi saja. Dasarnya Al-Quran, hadis. Nah, nanti dia menang di dalam berdialog. Kemudian dibaca, dipelajari, dan dipahami, dijadikan keyakinan kelompok. Nah, ini ada juga orang yang membuat seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 fenomena pemanfaatan Al-Quran. Tetapi itu terpisah-pisah, ya kan? Orang-orangnya membuat kelompok-kelompok seperti itu. Kemudian yang berikutnya dibaca, dipelajari, dipahami, dilaksanakan, dijadikan manfaat bagi seluruh makhluk ciptaan Allah dan khususnya manusia dan alam semesta. Kita mengarah ke sini, bukan bagian yang di atas itu, tapi adalah dibaca, dipelajari, dipahami, dilaksanakan, dijadikan manfaat bagi seluruh makhluk ciptaan Allah, khususnya manusia dan alam semesta. Ini yang harus dijadikan di dalam menjadi budaya hidup kita agar manusia yang beriman dan kalau 1 sampai 10 tadi itu akan terkelompok-kelompok, terpisah-pisah lah manusia yang ada di sana. Fenomena yang seperti ini yang harus kita luruskan agar mereka itu membaca Al-Quran bukan hanya dibaca saja, ya kan? Harus dipelajari, harus dipahami, dan harus dilaksanakan, dijadikan manfaat bagi seluruh makhluk ciptaan Allah. Lanjut. Oleh karena itu, Al-Quran harus dibaca, dipelajari, harus dipahami, diamalkan, disiarkan, dan semua ini harus dilaksanakan terus-menerus untuk dijadikan rahmat, manfaat, dan kesejahteraan bagi umat manusia. Nah, itulah. Ini yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Kalau Al-Quran itu hanya dibaca saja, belum cukup. Dan dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan, disiarkan, dan semuanya itu harus dilaksanakan. Tidak satu-satu. Kalau satu-satu belum nyampe, itu baru bukan berapa akhirnya melepak gitu. Bentar. Bukan itu kayak yang ke atas gitu loh. Terus Lanjut. Kita berapa menit lagi? Paradigma manusia dalam mengimani Al-Quran. Yang pertama hanya dibaca tulisan Arabnya saja, kemudian dapat pahala dan masuk surga. Yang kedua, dibaca tulisannya, kemudian dipelajari tafsir-tafsirnya, kemudian menjadi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, dibaca tulisannya dan terjemahannya, dipelajari maknanya, dilaksanakan dalam kehidupan, disiarkan, disebarluaskan, terus-menerus menjadi sebuah gaya hidup.
Nah, tuh. Jadi paradigma ya dalam memahami Al-Quran. Kalau bagian pertama hanya dibaca tulisan Arabnya saja, dapat pahala dan masuk surga. Ini enak bener menjadi orang seperti ini. Kita baca tulisan Arabnya, berarti dapat pahala, dapat masuk surga. Sebanyak-banyaknya baca Quran, cuma itu aja sampai mati. Kalau paradigma yang kedua, dibaca tulisan Arabnya, dipelajarinya tafsir-tafsirnya, kemudian menjadi ilmu pengetahuan. Ada orang yang hanya berputar di sini saja. Nggak lama aku di sini. Dan dia tidak memikirkan yang lain, cuma gini aja. Jadi kelompok-kelompok yang seperti ini belum selesai, ya kan, dan harus dilanjutkan. Maunya Allah itu ya dibaca tulisan Arabnya dan terjemahannya, kemudian dipelajari maknanya, kemudian dilaksanakan dalam kehidupan, disiarkan, dilaksanakan, kemudian terus-menerus menjadi gaya hidup. Kalau orang di dalam hatinya sudah seperti ini, itulah yang disebut dengan baru bertakwa kepada Allah. Tapi kalau bagian fenomena 1, fenomena 2 itu belum disebut takwa. Jadi kesempurnaan manusia beriman dan bertakwa kepada Allah itu yang seperti ini maunya Allah. Jadi Al-Quran itu bukan untuk itu saja. Ini barangkali seperti ini dulu ya. Iya. Tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Yang gede digendong. Pada kabur gara-gara rebutan HP aku. Terus akhirnya karena pada baru sehat sama Kasmir, si Hisam dikasih pisang dulu di sono dapur. Pada kabur jadinya ibunya yang nongol, padahal ibunya lagi packing. Aku yang nongol jadinya. Ya. Nih rebutan HP berantem sama Hisam nih, masa adiknya digebukin? Boleh. Adiknya dipukul-pukulin sama si Hatim. Nggak boleh, Bang.